Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Oke, ini Sinau lagi belajar lagi. Kebetulan ada medianya, punyanya Supra 125 yang injeksi atau helm in ya. Helm in itu masih masih 11-12 ya mesinnya. Ada LED yang 125 injeksi. Itu kalau ada kendala ini bisa jadi acuannya atau gambaran sedikit tentang kiproknya atau sistem kelistrikannya Mas Bro ya. Di sini kalau kiprok Supra 125 yang injeksi ini kayak gini, pinnya ada 5 ya. Dia mirip dengan punyanya Beat, tapi beda Mas Bro ya, jalurnya beda, soketnya sama. Dan sepintas kalau punyanya Beat ini kapasitor banknya di sini ada satu, kalau ini dua ada dua di sini. Itu salah satu perbedaannya. Terus dalam-dalamnya gimana? Coba kita bahas satu persatu. Ini kabelnya mengarahnya ke mana saja. Jadi kurang lebih seperti ini gambar dari soket ke kiproknya Mas Bro ya. Ini adalah tonjolan buat pengunciannya nih di sini. Nih. Oh ini ya, ini. Oh, gini berarti gini. Nah, ini ya. Berarti pengarahnya seperti ini. Jadi yang kita lihat ini bacanya di sini yang kiproknya, kabel di kiproknya seperti ini. Nah, oke, langsung aja. Ini penjabaran singkat dulu aja tentang kabelnya, nanti di belakangnya kita perjelas lagi kabelnya menuju ke arah mana saja dan fungsinya apa Mas Bro. Oke, nomor satu di sini. Ini nomor satu di sini adalah karena warna kunci kontak. Ini adalah kabel yang menuju kunci kontak di sini Mas Bro. Warnanya merah ya. Merah. Ini nanti kita belakang penjabarannya ya. Ini langsung lagi nomor 2 di sini adalah kabel yang menuju ke aki. Dia warnanya merah, ada garis kuningnya ini. Yang ini, yang tengah di sini ya. Ini ada tonjolan kunciannya di atas. Lanjut, nomor 3 adalah sepul. Dia kabel yang keluar dari sepul warnanya putih. Nih, ini. Nomor selanjutnya 4 adalah hijau, masa. Nih, hijau. Lanjut, nomor 5 adalah warna kuning. Dia menuju ke suplai arus buat lampu, Mas Bro. Nah, ini sedikit penjabarannya. Bentar, tak gambar dulu skemanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tonjolan tadi penguncian atasnya Mas Bro ya. Enaknya lagi nomor berapa ya, yang simpel dulu ya, bisa nomor 4. Mana ini 4 ya. Masa ini di sini 4 itu mengarah kemana, itu dari kiprok tadi ini keluar, ini dia mengarah ke minus, harus minus atau ground atau sasis, bisa harus minus seperti ini ya, minus, atau mengarah ke aki minus juga sama, itu bisa, tapi yang pasti ke masa lebih gampang nyarinya. Terus nomor 5 nih. Nomor 5 adalah berwarna kuning di sini Mas. 5. Kabel ini keluar ini warnanya kuning ya. Menuju ke sepul dulu. Sepul dulu aja. Penjabaran seperti ini. Ini taruhlah sepul dan di ujung sepul lilitannya berarti ke masa atau keluar ke minus, ada lagi bisa, atau kabel keluarnya enaknya ke masa gitu aja langsung. Terus kabelnya di sini ini dicegat atau dicegah ya, buat mengatur setrumnya itu nggak berlebih di sini. Ini ke lampu, langsung ke lampu ini. Kabel yang di sini ini lampu ya. Tugasnya dari sepul tadi kiprok tadi ini, arus yang berlebih dari magnet ini ya diatur standby, misalkan 12 volt saja atau 10 volt saja di sini. Jadi lampu tuh kalau walaupun digeber, gasnya di wer kenceng gitu ya, terangnya segitu, mentok gitu. Nah, itu tugasnya kiprok di situ. Ini kalau kiproknya rusak ya bisa jadi ini putus, nggak berfungsi, akhirnya lampu gampang putus menurut Mas Bro ya. Tugasnya kiprok salah satunya seperti itu. Lanjut yang nomor ini, nomor 1 ya, nomor 1 di sini kunci kontak. Ini larinya kemana? Ini kabel menuju kunci kontak. Kunci kontak itu diberatkan kayak spring ya, on dan off suatu komponen ya. Ini menyuplai arus ya, menyuplai arus kelistrikan untuk klakson atau untuk kelistrikan full pump atau ECM ya, atau ECU ya, ECU aja enaknya, ECU yang menyuplai listrik ke sini Mas Bro. Terus yang nomor 2 adalah aki. Nih nomor 2 di sini aki. Kabelnya keluar, dia langsung menuju ke aki. Tentunya aki yang positif. Ini ground, ini positifnya, positif langsung ke aki, langsung ke aki Mas Bro ya, langsung ke aki. Terus nomor 3 ini sepul ini warnanya putih,
Nah, ini menuju ke ya dari lilitan spool tadi ya. Keluar warnanya putih menuju ke kiprok. Nah, tugasnya seperti ini Mas Bro ya. Kalau dari apa itu? Listrik kelistrikan di sepeda motor ini ya. Ini magnetnya muter menghasilkan listrik. Dia yang putih ini strumnya agak besar ketimbang yang kuning tadi ini. Memang kalau diukur-ukur nanti keluarnya lebih besar ini strumnya. Masuk ke kiprok. Nah, kiprok ini dirubah arusnya menjadi arus DC sekitar 14 volt, mentok di 14 volt, disuplai gunakan untuk cas acu di sini agar menjaga aki ini dalam kondisi sweep atau siap pakai ya 12 volt agar terkondisi penuh ngono Mas Bro. Terus di supply ini kontak on ya, dan menariknya pada sepeda motor ini beda umumnya ketimbang yang sepeda motor lainnya ya, beda itu dia umumnya tuh gini Mas Bro. Dari aki sini dari spool sini dia mengalirkan listrik langsung keluar ke kiprok langsung keluar ke aki menuju ngecas ke aki, dan langsung di sini langsung berhubungan dengan kontak. Kalau di sini enggak, dia sepeda motor ini misalkan ya hidup dulu gitu, misalkan akinya dalam kondisi drop 10 volt gitu ya, misalkan dia diengkol ya, ini muter dulu, ini setrumnya ini dikhususkan dulu buat menyuplai ecu, full pump dan sebagainya, buat menghidupkan mesin dulu gitu loh Mas Bro. Jadi kalau sampai dalam ngecek sepeda motor ini, ngecek voltase dari aki ini, dia harus agak digeber Mas Bro ya, agak digeber, karena dia difokuskan dulu untuk menghidupkan mesin, menyuplai semua komponen full pump, ecu dan lain-lainnya kelistrikan. Kalau sudah berlebih ini cukup, baru dialihkan buat ngecas akinya di sini Mas Bro. Beda dengan yang karburator. Kalau karburator yang lain itu beda lagi, dia kabelnya cukup satu di sini buat nyuplai dan ecu tuh bareng bisa. Kalau di sini agak beda gitu Mas Bro. Dan untuk lampunya ini masih menganut sistem AC. Jadi kalau sampai mau merubah ya lampu LED itu ada perubahan ya, ada yang beda yang harus dirubah, kalau pengen lampunya awet Mas Bro. Kan ini masih spool atau sepeda motor umumnya ya, kayak punyanya Supra 125 yang karburator itu ya gitu, spoolnya dari listriknya dari spool ini nyabang dua gini, larinya satunya kuning ke kiprok, satunya lagi ke lampu kayak gitu Mas Bro. Ini untuk lampunya. Sampai sini paham Mas Bro ya cara kerja dari kiprok sepeda motor ini Mas Bro ya. Dan satu lagi, kalau untuk kiprok ini atau di sepeda motor ini, kiprok harus terpasang Mas Bro, seperti ini. Jadi arus dari aki tadi ini ya, arus aki dari aki ini 12 volt ya. Kiproknya lupa nggak kepasang, atau kabelnya atau apanya sini agak ketas ya, misalkan putus di sini. Ini sepeda motor nggak hidup Mas Bro. Karena yang menyuplai apa itu strum dari sini di sini buat starternya lah gitu aja, dia nggak hidup. Ini harus nemplek di sini, ini soket ininya harus nemplek di sini. Kalau enggak, supply-nya ini nggak bisa untuk menyuplai ecunya itu menariknya. Dan bedanya dari kiprok yang punyanya Bit atau sejenisnya Mas Bro ya. Arus di sini ini harus standby kayak gini contohnya. Ini dari aki yang tengah tadi, dari aki. Nah, kan dari aki on nggak on, kontak off atau on, dia ini nyala, yang tengah ini nyala. Nah, yang tengah ini nyala dari on nggak on ya. Terus yang di sini ini ngikut dari aki tadi. Nah, ini dari aki nyala. Cuman dia kalau di kiproknya dilepas seperti ini, nggak ada setrumnya. Tuh kayak gini, tuh nggak ada setrumnya. Ini kontak balan on, aki tetap terpasang Mas Bro. Jadi ibaratnya kayak aki dia nggak terpasang. Mas Bro, ini hanya cara singkat untuk penjabarannya. Kalau sampai ada kasus tentang jalur-jalur kabelnya seperti apa, ini gambaran untuk jalur kiprok sepeda motor Supra 125 yang FI ya, blade 125 FI. Dan satu lagi helm in 125 ya, itu seperti ini kurang lebih gambaran kabelnya. Semoga video ini bermanfaat. Tapi ketemu dulu selanjutnya. Selamat mencoba. Salam